wabarakatuh, SMA Kristen Kampus Jayapura. Nah, pada sesi kali ini saya mengambil mata pelajaran geografi, biologi, dan bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini yang pertama, supaya kita dapat memahami kondisi wilayah dan posisi strategis negara Indonesia sebagai negara perairan yang kaya atas sumber daya alam kelautan. Yang kedua, supaya kita dapat memahami tentang pengertian dan jenis-jenis sumber daya alam kelautan serta menggolongkannya berdasarkan kriteria tertentu. Dilihat dari letak geografis, Indonesia berada di antara dua laut luas, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Hal tersebut menyebabkan luas perairan Indonesia mencapai 6.315.222 km persegi atau sekitar 75% dari luas daratan di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki laut yang sangat luas. Laut Indonesia mempunyai karakteristik yang khas. Yang pertama, laut terbuka, yang kedua laut setengah tertutup, dan yang ketiga laut tertutup. Dari situ kita bisa lihat bahwa Indonesia mempunyai keanekaragaman sumber daya laut yang kaya. Berikut ini kita bisa lihat contoh potensi sumber daya alam kelautan beserta pengertian dan jenis-jenisnya. Yang pertama, perikanan. Di seluruh laut Indonesia kita bisa temukan berbagai macam jenis ikan. Ikan di lautan Indonesia ini berperan penting untuk memenuhi protein dan ekonomi masyarakat Indonesia. Tak hanya itu, Indonesia juga dikenal sebagai salah satu penghasil ikan terbesar di dunia loh. Ikan yang ada di perairan Indonesia ini juga diimpor ke berbagai banyak negara, mulai dari ikan tuna, tongkol, kakap, sarden, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada hutan mangrove. Hutan mangrove adalah hutan khas yang hidup di sepanjang pantai di daerah tropis yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan mangrove memiliki dua fungsi, yaitu fungsi ekologis dan fungsi ekonomis. Fungsi ekologis hutan mangrove adalah sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, berkembang biak, dan untuk melindungi pantai dari abrasi air laut. Yang kedua, fungsi ekonomis hutan mangrove berupa nilai ekonomis dari kayu pepohonan dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Yang ketiga ada terumbu karang. Terumbu karang adalah batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur dan sebagian dihasilkan oleh koral. Jika ribuan koral membentuk koloni, koral-koral itu akan membentuk karang. Terumbu karang memiliki banyak manfaat, mulai dari bersifat ekonomis, ekologis, hingga sosial ekonomi. Fungsi ekonomi terumbu karang adalah sebagai sumber makanan, tempat tinggal biota laut, obat-obatan, dan objek wisata bahari. Fungsi ekologis terumbu karang untuk mengurangi hempasan gelombang pantai yang dapat mengakibatkan abrasi. Yang terakhir adalah fungsi sosial ekonomi sebagai sumber perikanan yang dapat meningkatkan pendapatan para nelayan. Yang keempat ada padang lamun. Padang lamun adalah tumbuhan monokotil yang ada di perairan dangkal. Bisa dibilang padang lamun seperti padang rumput namun berada di perairan dangkal. Tanaman ini tersebar di batas pasang surut hingga di kedalaman yang masih dapat ditembus oleh matahari. Karena padang lamun berada dekat dengan daratan, ia dapat mengurangi dampak dari gelombang air laut. Selain itu, fungsi padang lamun adalah sebagai sumber makanan bagi makhluk hidup di sekitarnya dan juga bisa untuk menjernihkan air laut karena ia dapat menyerap blue carbon dan mengubahnya menjadi sedimen. Yang terakhir ada rumput laut. Ganggang laut atau rumput laut merupakan salah satu sumber daya hayati yang terdapat di wilayah pesisir dan laut. Rumput laut biasanya dapat ditemui di perairan yang berasosiasi dengan keberadaan ekosistem terumbu karang. Rumput laut memiliki fungsi yang sangat banyak. Yang pertama, mampu menyerap karbon dalam jumlah besar. Yang kedua, dapat meningkatkan kualitas air laut. Yang ketiga, bisa dijadikan sumber makanan dengan bentuk olahan seperti agar-agar. Dan yang keempat, rumput laut bisa dikembangkan sebagai bahan bakar. Di sini saya membuat poster ajakan buat kita semua. Saya mengajak kita semua untuk tetap melindungi potensi sumber daya alam kelautan yang kita miliki agar tetap terlindungi, terjaga, dan tidak dicuri oleh negara lain.